Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji uji multikolonialitas dalam SPSS. Di sini saya menggunakan versi 22. Nah, di sini ada datanya. Ada datanya 3, X-nya dan Y-nya 1, yang dimana 3 variabel X-nya dan Y-nya variabel dependennya itu cuma 1. Nah, di sini kita copy datanya dulu. Nah, di sini saya menggunakan 75 ya. 75 data. Nah, kita copy dia. Kita copy ke SPSS. Nah, di sini kita paste. Akan muncul data-data yang tadi. Nah, di sini kan nggak ada namanya. Nah, kita pakai variabel view untuk mengganti namanya. Di bagian pertama itu X1 disesuaikan dengan data yang di Excel-nya atau data mentahnya. Selanjutnya X2, X3, dan Y. Nah, di bagian labelnya itu keterangan. X1-nya yaitu minat belajar. Nah, di sini bisa kita lihat di X1-nya itu adalah minat belajar, X2-nya motivasi dan kebiasaan. Nah, X1-nya yaitu minat, kita tulis minat aja. X2-nya yaitu motivasi. Dan X3-nya kebiasaan. Dan bagian Y-nya yaitu prestasi belajar. Nah, sedangkan di bagian mensurnya itu kita ganti pakai scale semuanya. Pakai scale semua. Nah, kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah diganti namanya, ada X1, X2, X3 dan Y. Nah, kita lanjut ya untuk uji multikolonialitasnya. Yang pertama kita klik analyze, regression, lalu linear. Nah, di sini untuk yang di bagian dependent, yang di bagian dependent itu yaitu yang prestasi belajar, yaitu variabel Y-nya. Nah, sedangkan yang variabel X, X1, X2, X3-nya itu kita taruh di kolom independent. Lalu Oke, di sini kita lanjut ke uji heterokedastisitas. Di sini saya menggunakan Sperman Row. Yang pertama itu klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Nah, di sini untuk variabel dependentnya yaitu Y, kita pindahin ke kolom dependent. Untuk yang variabel X1, X2, dan X3-nya itu kita masukkan ke kolom independent. Selanjutnya kita klik save. Muncul lagi kotak dialog. Nah, kita centang yang bagian unstandarized, lalu continue. Terus oke. Nah, akan muncul datanya kita abaikan aja.
Nah, di sini ya bertambah kolomnya itu residual 1. Selanjutnya kita klik analyze, correlate, lalu evaporate. Maka muncul kotak dialog. Nah, bagian X1, 2, 3-nya ada sama standar rigidnya. Kita masukkan ke kotak variabel. Nah, kita centang yang bagian spermannya ya. Yang bagian spermannya itu kita centang. Lalu klik OK. Nah, di sini kita fokus di bagian kolom correlation-nya. Nah, di bagian minat atau X1 itu ada bilang side to tile. Nah, kita fokus di nilainya, berarti X1-nya cos 0,830 dan untuk yang X2 yaitu 0,889 dan X3-nya yaitu 0,993. Nah, berdasarkan kriteria dalam uji multikolonialitas, nah di situ jika nilai sektilnya lebih dari 0,05 maka berkesimpulan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Nah, di sana sudah bisa kita lihat kalau semua variabel itu tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Di sini kita lanjut ke uji autokorelasi. Yang pertama yaitu klik analyze, regression, lalu linear. Untuk yang variabel y-nya kita masukkan ke dependent, variabel x-nya, semua x-nya kita masukkan ke independent. Lalu variabel x2, variabel x3-nya kita masukkan ke independent. Lalu kita pilih bagian save karena kita mau mencari nilai residualnya. Kita centang unstandarizednya, kita klik continue lalu OK. Nah, di sini kita abaikan aja dulu ya datanya. Kita kembali ke data view-nya, yaitu kita mendapatkan kolom baru nilai residual satunya. Selanjutnya kita klik analyze, kita klik yang bagian non parametric test, lalu kita klik legacy dialog, lalu kita pilih yang bagian runs. Nah, di sini muncul kotak dialog yang bagian unstandarizednya, nilai residualnya kita masukkan ke kolom test variable. Lalu bagi bagian cut point-nya kita centang yang bagian median, klik OK. Nah, di sini kita ambil yang bagian run test-nya ya. Karena kita pakai metode run test, di sini kita fokus di bagian kolom run test-nya. Nah, kita fokus di bagian assume signifikan yang to style-nya di sana yaitu 0,295. Nah, berdasarkan metode run test di sini jika nilai assume signifikan to style-nya lebih dari 0,05 maka data kita tidak terjadi gejala autokorelasi.
Berdasarkan kriteria dari metode Kolmogorov-Smirnov ini, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Nah, jika data kita terjadi gejala normalitas, nah bisa kita gunakan metode transformasi data. Di sini udah kita punya data, ya data yang tadi. Nah, di sini kita klik transform, lalu kita pilih compute variable. Nah, di bagian target variable kita tulis sqrt. Nah, di sini maksudnya itu mentransport data ya. Underscore x1. Nah, yang kita transport datanya itu yang pertama itu bagian x1-nya. Nah, jadi kita tulis x1, lalu klik all yang bagian all, lalu pilih yang bagian sqrt-nya. Kita klik 2 kali. Nah, kita masukkan data yang X1 di bagian dalam kurungnya. Lalu kita klik OK. Untuk data ini kita abaikan terlebih dahulu. Nah, kita fokus di bagian sqrt. Nah, di sini kita mendapatkan kolom baru yaitu sqrt X1. Nah, selanjutnya kita mentransport data yang bagian X2-nya sama kayak yang tadi. Kita ganti namanya X2. Nah, di bagian numeric expression-nya kita ganti X2. Atau bisa tulis X2 atau bisa langsung dihapus, terus nanti kita cari yang bagian X2-nya, kita masukkan ke kolom numeric expression, lalu klik OK. Sama seperti yang tadi, kita abaikan aja ya. Nah, di sini juga bertambah kolom baru yaitu sqrt X2. Tinggal X3. Sama kayak yang tadi, kita klik compute variable, di bagian targetnya kita ganti menjadi X3. Bagian target variabelnya kita ganti X3. Nah, di bagian numeric expression-nya X2-nya kita ganti menggunakan X3. Lalu kita klik OK. Nah, setelah semua variabel X-nya udah kita dapatkan, tinggal yang variabel Y-nya. Nah, sama seperti yang tadi, kita klik transform, compute variable, kita ganti di bagian target variabelnya yaitu menggunakan variabel Y. Lalu di bagian numeric expression-nya kita ganti menggunakan Y juga, data Y. Lalu kita klik OK. Kita abaikan aja. Nah, di sini kita mendapatkan kolom baru yaitu sqrt Y, variabel Y. Nah, untuk selanjutnya kita mencari nilai residualnya dengan mengklik analyze, lalu dipilih regression. Kita pilih regression, lalu linear. Akan muncul kotak dialog. Nah, di sini kita reset dulu ya. Nah, yang di bagian kolom dependent kita masukkan yang sqrt-y-nya, hasil transformasi data yang tadi. Nah, di bagian independentnya kita masukkan semua X1, X2, dan X3-nya. Lalu kita klik save, kita centang di bagian unstandardized-nya, lalu klik continue, lalu OK. Kita abaikan aja. Nah, di sini kita mendapatkan kolom residual 2. Langkah selanjutnya yaitu klik transform, klik analyze, lalu kita pilih yang non parametric test, lalu pilih legacy dialog, terus one sample. Nah, di sini kita reset aja. Nah, kita masukkan yang unstandardized yang tadi, yang udah kita residual, nilai residual yang kedua. Klik OK. Nah di sini kita fokus di bagian one sample Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah, di sini datanya diganti ya. Yang tadi juga data yang tadi itu terjadi normal. Maksudnya tidak terjadi gejala normalitas. Nah,
di sini, tapi tidak apa-apa ya, kita ambil contoh bagaimana cara menyelesaikannya jika terjadi ketidaknormalitasnya atau gejala normalitas. Nah, di sini bisa kita lihat datanya, yaitu di bagian asim signifikan subtilnya ganti ya, yang tadi 0,2